Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Mas Didit. Untuk teman-teman member kali ini ya akan saya lakukan penjelasan. Jadi sampai sekarang masih banyak sekali teman-teman yang beranggapan berpikiran bahwa minuman seperti whey protein itu berbahaya. Minuman whey protein itu khusus untuk bodybuilder. Minuman whey protein itu khusus untuk orang yang membesarkan ototnya ya. Ini akan saya jelaskan secara detail. Oke, yang pertama adalah whey protein. Whey protein itu apa? Whey protein itu adalah asupan atau suplemen tambahan yang memiliki syarat atau kandungan proteinnya tinggi. Kenapa tinggi? Karena itu memang ekstrak atau konsentrat protein. Jadi seperti dari kacang-kacangan, seperti dari kedelai, terus kemudian juga ada dari daging-dagingan, ikan, dan segala macam. Jadi fungsinya, sumbernya macam-macam, dan juga ada yang plant-based. Plant-based itu berarti sumbernya berasal dari tanaman, jadi bukan dari hewan. Ya, jadi terus kemudian whey protein itu difungsikan sebagai suplemen tambahan ketika kita itu tidak bisa mencukupi kebutuhan protein harian kita. Nah, kebutuhan protein harian kita itu berapa? Untuk teman-teman wanita yang untuk fat loss itu sekitar 45 gram per hari. Sedangkan untuk pria itu sekitar 50 gram per hari. Itu khusus untuk fat loss saja. Sedangkan untuk pengembangan otot, supaya otot kita itu tetap berkembang atau tetap minimal tetap sama dan tidak ada penurunan kadar otot, itu setidaknya 1 gram per berat badan. Jadi misalkan berat badan saya itu sekarang adalah 67-68 kilo, berarti saya membutuhkan setidaknya protein itu 67 hingga 68 gram protein. Itu khusus untuk menjaga otot kita supaya tetap tidak mengalami penurunan atau tidak mengalami penurunan massa otot. Tapi kalau ingin berkembang lagi, ingin meningkatkan massa otot kita, maka bertambah lagi teman-teman. Jadi kebutuhan proteinnya 1,5 hingga 2 gram per berat badan. Minimal itu 1,5. Jadi misalkan berat badan saya itu adalah 60, maka saya membutuhkan protein setidaknya 90 gram hingga 120 gram protein per hari. Ya, jadi asupan protein itu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau untuk fat loss 40 hingga 50 gram protein per hari. Cuman supaya kita itu tidak mengalami penyusutan massa otot, setidaknya 1 gram protein per berat badan. Atau misalkan berat badan saya 68 kilo, berarti saya membutuhkan setidaknya 68 gram protein sehari. Kalau saya ingin membesarkan otot saya, massa otot saya supaya lebih besar lagi, maka saya membutuhkan 1,5 gram hingga 2 gram protein per berat badan. Jadi kalau misalkan berat badan saya 60 kilo, setidaknya saya membutuhkan 90 hingga 120 gram protein per hari. Itu dari kebutuhannya saja. Jadi dari kebutuhannya saja sudah berbeda teman-teman ya. Untuk teman-teman yang fat loss, proteinnya yang aman seperti apa? Semua whey protein itu aman asalkan tidak memiliki kandungan gula tambahan. Ya, low sugar atau less sugar itu akan lebih baik. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, tidak mengandung zat lainnya seperti kreatin monohydrate. Ya, jadi teman-teman kalau ingin fat loss saja, ingin supaya massa ototnya itu tetap terjaga, maka yang dibutuhkan adalah whey protein. Tidak membutuhkan kreatin monohydrate, tidak membutuhkan gula tambahan. Berbeda halnya untuk teman-teman yang ingin gain mass atau menambah berat badan, maka yang dibutuhkan adalah kreatin monohydrate dan juga gula tambahan atau dengan kalori yang lebih tinggi. Itu teman-teman. Jadi berbeda antara teman-teman yang ingin fat loss dan teman-teman yang ingin gain mass atau menambah berat badannya atau menambah massa ototnya. Kalau untuk menurunkan berat badan saja yang dibutuhkan itu whey protein atau isolate. Jadi whey protein saja, tidak ada tambahan lainnya. Sedangkan kalau teman-teman yang ingin menambah berat badan itu ada tambahannya seperti kreatin monohydrate, terus kemudian juga ada tambahannya seperti kalorinya yang lebih tinggi. Ya, gulanya juga lebih tinggi. Itu yang membedakan antara ketika kita ingin fat loss, terus juga kemudian ketika kita ingin menambah berat badan kita. Terus kemudian yang berikutnya, apakah benar kalau kita mengkonsumsi whey protein itu bisa menyebabkan ginjal kita bocor atau problem di ginjal kita? Itu salah teman-teman. Jadi pahami sebab dan akibat. Jadi ginjal bocor itu bukan disebabkan oleh whey protein. Jadi ginjal bocor itu biasanya disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama itu adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Terus kemudian yang kedua itu diabetes atau problem di gula darah kita, problem di insulin kita. Terus kemudian yang ketiga itu masalah pada liver. Jadi ginjal bocor atau kita mengalami kebocoran pada ginjal itu bukan disebabkan oleh whey protein. Teman-teman ya, itu yang perlu digarisbawahi. Jadi ketika ginjal bocor itu disebabkan oleh 3 hal itu. Yang pertama itu ada diabetes, terus kemudian yang kedua itu adalah tensi tinggi, terus kemudian yang 3 itu masalah di liver. Maka yang terjadi di urin kita akan mengandung kreatin lebih tinggi dan memiliki kandungan protein lebih tinggi. Jadi itu bukan problem dari whey protein ya teman-teman ya. Whey protein aman untuk kita semua.
yang memiliki kualitas ginjal yang baik dan memiliki aktivitas fisik yang baik. Dan apalagi whey protein itu sangat baik untuk teman-teman yang melakukan diet. Karena apa? Karena itu akan mengurangi level hormon grelin atau hormon lapar di tubuh kita. Karena protein itu adalah salah satu energi alternatif di tubuh kita, jadi bisa menggantikan energi yang sebelumnya dari karbohidrat menjadi protein. Ditambah itu kita memiliki rasa kenyang lebih lama. So teman-teman, jadi jangan khawatir menggunakan whey protein. Whey protein pilihlah whey protein itu yang aman, memiliki kandungan gula yang rendah dan tidak memiliki kandungan lainnya seperti kreatin monohydrate. Dan yang berikutnya teman-teman tetap fokus melakukan dietnya seperti mengkonsumsi buah-buahan, mengkonsumsi banyak serat seperti dari sayur-sayuran, dan memiliki istirahat yang cukup. Jadi jangan takut mengkonsumsi whey protein. Toh pun kita tidak mengkonsumsi whey protein, kalaupun kita itu mengalami penyakit seperti diabetes atau memiliki tekanan darah tinggi atau memiliki gangguan liver, tanpa mengkonsumsi whey protein pun, maka di tubuh kita, di urin kita atau di air seni kita, maka tetap jumlah kreatin dan jumlah proteinnya akan tinggi. Karena apa? Karena mengalami kebocoran. Kalau kita tidak mengalami kebocoran, fisik kita bagus, olahraga kita bagus, workout kita rutin 2 hari sekali, diet kita bagus, maka tidak masalah kita mengkonsumsi whey protein sehari sekali hingga 2 kali. Karena kebutuhan protein kita itu sangat tinggi. Minimal 40 hingga 50 gram, setidaknya untuk menjaga otot kita itu supaya tetap pada kondisi yang optimal, tidak mengalami penyusutan, setidaknya kita membutuhkan 1 gram per berat badannya. Atau misalkan berat badan saya 68 kilo, maka membutuhkan 68 gram protein per hari. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita untuk proses diet itu harus belajar banyak hal. Jangan dengarkan apa katanya. Kita harus mencari penyebabnya apa, asal muasalnya seperti apa, ilmunya dari sainsnya seperti apa, ilmu dari biologinya seperti apa, ilmu dari nutrisinya seperti apa, itu yang harus kita pelajari. Karena di kelas Lifestyle Company ini kita belajar bukan dari katanya, tapi kita belajar dari sisi nutrisi dan juga dari sisi sains. Baik teman-teman, terima kasih. Keep fighting untuk teman-teman supaya bisa mendapatkan berat badan yang ideal dalam waktu yang relatif singkat dan juga tetap berjuang untuk mendapatkan kualitas fisik yang lebih sehat. Baik teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam sehat.